Baik, perkenalkan nama saya Alwin Dharma Nehe, salah satu mahasiswa PPG Galjab kategori 1 di salah satu LPTK Unmed. Maka saya akan melaksanakan PPL untuk mungkin sebagai pemenuhan kerja tugas sebagai mahasiswa, dan tempat tugas yang akan saya laksanakan hari ini di SMA Negeri 1 Padayama. Dan saya akan melaksanakan PPL ini pada hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2022. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana keadaan kalian? Sehat, Pak. Masih ada sampah untuk satu pasang. Ibu harus sampahnya dulu. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua ya. Ya, kadang-kadang sehat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, maka sebelumnya Bapak minta satu orang untuk membawakan kita dalam doa. Silakan, Anjeli. Silakan. Silakan dulu menyanyikan lagu wajib yang dibawakan oleh anak kami. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Apa itu? Materi apa kita kemarin? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM ya, yang berbicara masalah HAM. Nah, jadi di HAM itu masih ingat kan? Apa saja pengertian HAM kemarin? Silakan, Anjeli. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Tepuk tangan kepada HAM adalah dasar yang dibawa manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk masih mengingat tentang daripada materi yang telah kita pelajari minggu kemarin. Bapak akan menyampaikan materi kita hari ini adalah mengenai daripada pelanggaran hak dan kompetensi yang kita capai hari ini. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis. Dan yang keempat, mengolah, menalar, dan sampai menyajikan. Adapun indikator yang kita capai, ya, yaitu siswa mampu memahami tentang daripada perbedaan, kemudian bersikap responsif dan proaktif, kemudian mengimplementasikan kasus-kasus hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber, kemudian mengonsep dengan penuh tanggung jawab menggunakan high order thinking skill atau HOTS tentang daripada kasus pelanggaran. Setelah mengamati juga media gambar, kemudian menyimak daripada video pembelajaran yang Bapak sampaikan dan mengumpulkan data, kemudian mengkomunikasikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi, kemudian mengonsep, kemudian menggunakan data dari berbagai sumber dan mengkomunikasikan. Atau sebelumnya Bapak mau bertanya, apa itu hak? Apa pengertian? Oke, Vivin, silakan Vivin. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Oke, tepuk tangan kepada Vivin.
hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Luar biasa, tepuk tangan semua. Apa itu hak? Ya, saya rasa sudah memahami. Nah, kewajiban. Apa itu kewajiban itu? Ya, selain daripada hak, apa itu kewajiban? Pengertian daripada kewajiban. Silakan anak kami Sina. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Oke, artinya suatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tepuk tangan pada Sina. Silakan Vivi. Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum maupun non. Oke, tepuk tangan sama Vivi. Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pasal 27 sampai pasal 34. Dan jadi itu artinya sudah tertuang yang menjadi apa saja yang menjadi hak dan kewajiban warga negara. Nah, selain itu, setelah kamu memahami daripada pengertian apa yang menjadi pengertian hak dan kewajiban. Nah, anak kami saya minta apa saja yang menjadi contoh hak dan hak kamu itu sebagai warga negara, terutama ini sebagai warga SMA Negeri 1 Pariaman. Apa yang menjadi hak Mulan? Berikan dulu contoh. Angelina, silakan. Berdiri. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Tepuk tangan sama si Angelina. Apa lagi nak? Apa yang menjadi hakmu sebagai siswa? Silakan. Hak untuk belajar. Hak untuk belajar. Apa lagi? Silakan, Vivi. Hak menggunakan fasilitas sekolah. Oke, apa lagi nak? Silakan, Anggi. Hak untuk menerima pendidikan. Silakan lagi. Hak untuk mendapatkan pengajaran dan perhatian yang sama rata dengan siswa. Anak kami. Kewajiban untuk mengikuti peraturan sekolah. Oke, tepuk tangan kepada teman kamu. Luar biasa. Disiplin. Tepuk tangan. Ada lagi? Oke, silakan nak. Itu menjaga fasilitas Ya, egois itu adalah yaitu mementingkan daripada kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, ya, kepentingan daripada keluarganya. Ya. Kemudian di situ rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Maka di situ dapat menyebabkan terjadinya daripada pelanggaran hak itu. Kesadaran kita sebagai warga negara kadang kurang, ya. Maka dapat menyebabkan daripada hak orang lain kita dapat langgar di sana. Kemudian sikap toleransi. Sikap toleransi. Toleransi ini artinya kalau kita lihat bangsa Indonesia ini terdiri dari beberapa agama. Contoh yang kamu lihat agama yang kamu lihat di bangsa Indonesia ini apa? Islam. Apa lagi? Islam. Apa lagi? Oke. Terus apa lagi? Apa lagi? Hindu. Apa lagi? Katolik. Nah, jadi ada 6. Ya, ada 6 agama di Indonesia ini. Nah, pertanyaan, kadang terjadi yang namanya pelanggaran hak itu. Kenapa? Karena kurangnya kesadaran itu, ya, sebagai warga negara. Contoh yang kita lihat masih banyak daripada pelarangan daripada pendirian tempat ibadah, ya kan? Disebabkan apa? Itu sangat sedikit toleransinya. Nah, jadi itu yang menyebabkan daripada terjadinya pelanggaran hak itu. Nah, kemudian berikutnya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kalau dia pemerintah, terjadinya pelanggaran hak untuk masyarakat banyak disebabkan menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan kewenangannya dia sebagai pemerintah. Maka untuk itu, supaya tidak, kenapa harus saya sampaikan ini? Saya tanamkan di materi ini, fungsinya kita pelajari untuk menanamkan daripada jiwa daripada patriotisme dan rasa nasionalisme. Artinya mementingkan kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan pribadi. Nah, kemudian yang berikutnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Timbulnya yang namanya akan menjadi daripada sejahtera, ya, aman, terciptanya yang namanya ketentraman disebabkan daripada salah satu itu yang pertama,
adanya kesadaran. Apalagi tadi tidak egois. Apalagi menyalahgunakan kekuasaan. Nah, jadi itu dia. Jadi kalau sudah terlaksana itu, saya rasa negara ini akan bisa aman. Kemudian kita saling menghargai. Apa itu hak? Nah, hak itu adalah merupakan hak yang melekat pada diri seseorang atau individual, ya. Mulai dari dia lahir, bahkan dalam kandungan, dia memiliki hak untuk hidup. Nah, sampai saat ini, contoh kamu ini, itu kamu sampai mendapat daripada bukan hanya penghidupan, pengajaran, kebebasan menyampaikan pendapat, menjadi kewajiban sebagai peserta didik, sebagai warga negara. Yang pertama, menjunjung tinggi yang namanya aturan, termasuk norma. Itu juga Undang-Undang Dasar 1945 sudah tertuang apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negara, yaitu tertuang pada pasal 27 sampai pasal 34. Nanti kamu amati, ya, video ataupun media gambar yang Bapak sampaikan. Amati gambar yang ada di atas. Baik, setelah kamu amati media gambar yang di atas, apa yang kamu dapatkan? Apa itu? Kumpulan siswa yang melakukan tawuran. Merugikan masyarakat. Yaitu merugikan masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Ya, nah, jadi itu dia. Baik. Di media gambar ini ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanya, Neti. Silakan. Dari gambar yang ditempatkan di atas, saya mau bertanya, apa dampak yang memicu terjadinya tawuran tersebut? Oke, baik. Silakan, Okta. Menurut pendapat saya mungkin ada konflik antara sekolah lain sehingga menimbulkan tawuran tersebut. Oke, tepuk tangan buat si Okta. Tawuran seperti ini. Silakan, Anjeli. Menurut saya, penyebab terjadinya tawuran pelajar ini bisa bersumber dari dalam diri seorang pelajar dan bersumber dari lingkungan. Yang salah satunya kontrol diri yang lemah yang mengarah pada emosi. Baik, untuk gambar yang berikutnya, coba kamu perhatikan. Sekumpulan banyak orang yang sedang melakukan demonstrasi. Ya, tepuk tangan untuk siapa? Angelina, apa? Wajib bayar pajak. Wajib bayar pajak, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Tidak melanggar aturan. Ada tidak melanggar aturan. Perhatikan gambar berikutnya. Coba kamu amati gambar di atas. Oke, silakan. Sekelompok siswa yang melanggar lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas. Oke. Nah, itu ada yang mau ditanya? Anggi, silakan. Apa tujuan adanya penyelenggaraan lalu lintas? Silakan. Almek. Menurut saya agar masyarakat bisa selamat dari kecelakaan atau Berarti masyarakat dapat tertib. Silakan, Roger. Pelanggaran lalu lintas di mana anak tersebut tidak menggunakan helm dan berkendara di bawah umur. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Kemudian, coba kamu amati, ya, video pembelajaran di atas.
video itu? Ada yang mau ditanya dari video di atas? Saya Pak. Silakan Alme. Kenapa bisa terjadi kekerasan pada anak? Eskia. kurangnya kebutuhan atau ekonominya. Oke, tepuk tangan untuk Eskia. Setelah kamu amati, sebenarnya apa yang menjadi hak anak di video itu? Siapa yang di sana? Saya Pak. Alme. Hak untuk memiliki kehidupan yang layak. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Angelina, silakan. Hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Oke, tepuk tangan sama si Angelina. Apa? Silakan. Hak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Tepuk tangan untuk itu. Baik, Bapak akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Maka kamu mendiskusikan apa yang sudah kamu amati di media gambar dan media video tadi, ya, yang Bapak tampilkan di sana. Jadi kamu diskusikan, nanti setelah itu kamu komunikasikan. Setelah kamu, Bapak minta dalam satu kelompok itu ini ada 5 orang ya, 4 orang. Maka ada yang mencari di Google, ada yang mencari di buku pembelajaran, dan orang. Silakan, kamu Alme kelompok 6, kelompok 1, 2, 3, dan 5 ya. Silakan dibentuk kelompoknya. Sebelum kita mulai diskusi, maka juga Bapak mengkomunikasikan, yaitu selama proses diskusi ini anak-anak kami, ya, saya akan melakukan penilaian. Bapak akan melakukan penilaian selama proses diskusi, bagaimana keaktifanmu dalam kelompokmu pada saat diskusi. Oke ya. Silakan. Dan kemudian di sini Bapak akan bagikan LKPD.
diskusi di kelompoknya. Untuk kelompok pertama, dipersilakan. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Di mana di sini kami menemukan beberapa pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran lalu lintas. Kedua, demokrasi. Yang ketiga, tawuran. Orang menjadi pelanggar lalu lintas juga akan mendapatkan hukuman langsung dari pihak aparat. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, aparat ini maksud selain adalah polisi. Jenis pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi, pelanggaran lalu lintas yang memiliki satu bentuk atau jenis. Ada banyak sekali jenis dari tindakan kriminal seperti ini. Keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Demokrasi ialah baik jika ada teman-teman kami yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, silakan. Mereka sudah mempresentasikan kelompoknya. Jika ada yang mau bertanya dari setiap kelompok, dipersilakan. Silakan. Baik, kelompok 7. Silakan. Bagaimana upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas? Untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, jawabannya upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu bagi polisi untuk mengadakan sosialisasi di masyarakat atau di sekolah-sekolah mengenai lalu lintas. Kedua, bagi masyarakat untuk mencari tahu informasi mengenai peraturan lalu lintas. Ketiga, selalu berhati-hati saat berkendara. Mengatasi masalah yang terjadi di sekolah yang diakibatkan adanya perbedaan pendapat yang menimbulkan sebuah keributan antar siswa. Silakan. Dari kami, bagaimana jika polisi melanggar lalu lintas, maka siapakah yang menindak polisi yang melanggar peraturan Kota Polri? Kalau tidak direspon, disiarkan saja ke halaman Facebook Polres setempat. Ada lagi yang mau tanya? Baik, karena sudah selesai, kita close dulu untuk Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut jenis pelanggaran HAM. 1. Tawuran. Tawuran adalah bentuk dari kekerasan antar geng sekolah dalam masyarakat urban Indonesia. Penumpang motor tidak pakai helm, menggunakan HP ketika berkendara. Baik, jika ada pertanyaan, silakan. Arya. Mengapa masyarakat harus menaati peraturan lalu lintas? Lalu lintas merupakan salah satu aspek keselamatan yang diwajibkan pihak kepolisian agar pengendara selamat sampai tujuan. mengapa lalu lintas harus diterapkan atau akan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Apa dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tawuran para pelajar? Kematian dan luka berat bagi para siswa. Baik, karena tidak ada, maka kita aplaus untuk kelompok. Sekarang kelompok 3. Baik, kami akan menyajikan hasil diskusi kami. Kami akan menjelaskan tentang pelanggaran hak dan kewajiban. Contoh pelanggaran hak itu 1. Tindakan main hakim sendiri terhadap perilaku tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai keadaan darurat karena masyarakat pada dasarnya ingin membela diri dan mempertahankan diri. Silakan, nak. Jika ada yang mau ditanya dari hasil diskusi kelompok mereka. Baik, silakan. Mengapa pada gambar kedua dikatakan sebagai pelanggaran lalu lintas? Dikarenakan pengendara yang tidak menggunakan helm dan pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari 2 orang. Apa yang menyebabkan terjadinya tawuran pelajar? Diri yang lemah yang mengarah pada emosi mudah marah. Kedua, krisis identitas yang mengarah pada ketidakmampuan menemukan nilai positif dalam diri. Jenis aturan lalu lintas yang harus dilakukan pengendara. Pengendara harus memakai helm, pengendara harus memakai SIM, pengendara tidak boleh main HP saat berkendara. Ada yang mau ditanya lagi? Kita aplaus untuk kelompok. Di atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu contoh pelanggaran hak, yaitu pendidikan tidak merata, dan kedua itu penolakan gereja. Tawuran antar sekolah adalah sebuah perilaku
perkelahian yang melibatkan beberapa individu atau perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan. Baik, jika ada yang mau ditanya dari kelompok ini, dipersilakan. Apa penyebab pelanggaran lalu lintas? Intinya pengetahuan mengenai peraturan. Yang kedua, kendaraan yang digunakan sudah tidak layak. Dan yang ketiga, tidak memikirkan keselamatan diri. Aplaus dulu. Kewajiban. 1. Pengertian lalu lintas. Lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan manusia dan hewan dari jalan dan tempat. Tawuran. Tawuran adalah bentuk dari kekerasan antar geng sekolah dalam masyarakat urban di Indonesia. Akibat dari tawuran adalah rusaknya masa depan penerus bangsa, akan timbulnya dendam di kedua belah pihak yang akan terjadi. Demonstrasi adalah tindakan massa yang mendukung, menolak atau mengoreksi kebijakan pemerintah, pusat atau daerah penyebab demonstrasi. Silakan, jika ada yang mau ditanya dari hasil kelompok mereka. Apa yang menyebabkan demonstrasi turun? Karena banyak dari mereka yang terkena penindasan dan ketidakadilan. Untuk kelompok Baik, kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang penganiayaan yang lain sengaja dengan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap bermusuhan. Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan semena-mena dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Yang kedua ialah perundungan. Pembangunan gereja di Indonesia sangat susah. Baik, karena minimnya jumlah pemeluk agama tertentu di suatu wilayah menjadi dampak pada kesulitan pendirian rumah ibadah dan sedikitnya toleransi. Kita aplaus untuk kelompok. Presentasikan hasil diskusi kami mengenai gambar kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Yang pertama, hak. Aksi kekerasan. Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal. Yang kedua, kewajiban membuang sampah sembarangan. Bagaimana cara agar tidak membuang sampah sembarangan? Tangan yaitu spanduk peringatan, bank sampah, tempat pembuangan sampah kolektif. Untuk kelompok kesimpulan atas hasil diskusi yang dia dapatkan. Kelompok pertama, silakan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pelajaran kami, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta sejahtera dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan masyarakat. Sekarang kelompok 2. Baik, kesimpulan dari kelompok kami yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh. Aplaus untuk kelompok 2. Kesimpulan dari pelanggaran hak dan kewajiban adalah tidak akan hidup tentram dan akan mengganggu kehidupan orang lain. Baik, kita aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu di mana hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh kewajiban. Baik, kita aplaus untuk kelompok 4. Sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Baik, kita aplaus untuk kelompok. Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban asasi manusia yang terkandung dalam Pancasila merupakan hak yang dimiliki masyarakat Indonesia yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Baik, luar biasa. Sekarang kita persilakan kelompok 7. Baik, kesimpulan materi hari ini yaitu hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar kehidupan keluarga negara Indonesia tetap harmonis. Baik, kita aplaus untuk kelompok ini. Maka Bapak minta ya setiap kelompok memberikan refleksinya.
makna daripada pembelajaran hak dan kewajiban hari ini? Bisa mengetahui kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Baik, kita aplaus untuk kelompok pertama. Nah, kelompok 2. Baik, refleksi dari pelajaran kita hari ini yang bisa kami ambil yaitu pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena di sini kita bisa mengetahui berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia. Baik, kita aplaus untuk kelompok 2. Pembelajaran kita pada hari ini sangat menyenangkan, yang dimana kita diajarkan untuk sama dalam diskusi. Baik, kita aplaus untuk kelompok 4. Akan bisa mengetahui apa itu hak dan apa saja contoh hak dan kewajiban. Baik, kita aplaus untuk kelompok 4. Dalam pembelajaran ini kami dapat memahami apa saja pelanggaran HAM yang ada di sekolah maupun di lingkungan keluarga negara. Baik, kita aplaus untuk kelompok 4. Baik, pelajaran pada pagi hari ini sangat menyenangkan sehingga kami dapat menukarkan ide maupun informasi mengenai hak dan kewajiban. Baik, kita aplaus untuk pada hari ini itu sangat menyenangkan dan termotivasi dan mengajarkan kita untuk saling bekerja sama dalam kelompok. Baik, pembelajaran kita hari ini anak-anak kami telah merefleksi, artinya pembelajaran sangat menyenangkan, membuat kita termotivasi dan kita diajar untuk membuat, artinya memahami apa makna daripada hak dan kewajiban. Kita aplaus untuk kelompok. Silakan nanti anggedakan materimu, buat resume dan kemudian ada tugas ya. Bapak buat tugas, ada tugas di halaman 41. Silakan nanti dikerjakan di rumah sebagai bahan PR. Baik. Pembelajaran kita minggu depan adalah mengenai tentang lembaga-lembaga perlindungan hak dan kewajiban. Ya, jadi itu dia. Baik, anak-anak kami, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka anak kami, Bapak minta, ya, anak kami membawa kita dalam doa. Anjali. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak-bapak kita semua, selamat siang. Siang.